Sahabat semua, dalam konsep pangan kita tidak diperkenankan untuk membiarkan lahan kosong kita ini menganggur tanpa ditanami. Mengapa? Mari kita simak video selengkapnya. Baik sahabat semuanya, ketika kita punya lahan kosong meskipun sedikit, ada 3x3, 2x3, atau bahkan 1x1 di depan rumah kita, di belakang rumah kita biarkan kosong tanpa ditanami. Tidak ada tanaman di sana, tidak ada hijau-hijau di sana, kelihatan gersang kan, apalagi nanti bisa menjadi sumber penyakit, ada tikus atau binatang melata, atau bahkan menjadi sarang nyamuk. Ya, di dalam keyakinan agama pun juga demikian, kita tidak diperkenankan untuk membiarkan lahan kita kosong, apalagi kita punya lahan yang luas ya, hektaran kita biarkan kosong ya, eman-eman kalau orang Jawa. Maka ini ada beberapa alasan yang membuka mata kita bahwasanya membiarkan lahan kosong menganggur itu adalah sebuah kesalahan besar, dan ini 7 di antara alasan mengapa kita tidak diperkenankan untuk membiarkan lahan kosong itu menganggur tanpa ditanami. Yang pertama, tentu saja lahan kosong itu adalah peluang kita untuk mendapatkan pangan ya. Karena dengan menanami kita bisa mendapatkan hasil panen di sana, entah sayur, umbi, atau bahkan beras ya. Kalau sebidang tempat kita tanami misalnya sayur, ada bawang berambang, mungkin bisa jadi kita tidak beli sayur di pasar. Bahkan kalau tetangga kita, masyarakat semuanya itu kemudian menanam sayur di rumah begitu ya, bisa jadi pasar sayuran, pasar tradisional tutup ya, karena masing-masing rumah sudah memiliki sayuran di rumah dan bumbu di rumah. Ini alasan pertama. Jadi lahan kosong sekecil apapun di tempat kita bisa menjadi peluang untuk mendapatkan pangan. Kemudian yang kedua, masih berkaitan bahwasanya ketahanan pangan itu mulai dari rumah. Kita bicara soal ketahanan pangan nasional. Menteri Pertanian kita tahun ini menyampaikan tentang stok pangan melimpah, harus swasembada pangan, swasembada beras, kemudian ketahanan pangan di kancah nasional dan internasional. Ya, itu semuanya mulai dari diri kita. Artinya dari rumah kita. Dan rumah kita kalau misalnya ada lahan kosong, itu menjadi awal dari ketahanan pangan dalam aspek yang lebih luas. Lingkup kecil yang kita usahakan di rumah kita menjadi pendukung untuk ketahanan pangan yang skupnya lebih luas. Kemudian alasan yang ketiga, tentu saja kalau kita berkaitan dengan tanaman, itu adalah penghasil udara yang jernih ya. Tanaman menghirup udara yang kotor, karbon dioksida, kemudian melepaskan oksigen yang kita butuhkan ya, sehingga udara menjadi segar tentu saja. Sehingga lahan kosong yang tanpa tanaman ya bisa dibilang gersang, kering, dan minim udara segar. Maka kalau kita punya lahan sekecil apapun di rumah, kita usahakan kita tanami untuk memberikan kerindangan, kesejukan, dan juga udara bersih di area rumah kita. Kemudian alasan yang keempat, ketika lahan kosong itu kita biarkan, bisa jadi menjadi sumber masalah. Ya, ada sarang nyamuk di sana, kemudian menjadi lalu lalang tikus di sana, kucing, bahkan kotoran ayam di sana dan sebagainya, bahkan juga sampah yang menumpuk berantakan. Karena biasanya kalau ada tanaman itu kita paling tidak merawat, rumputnya dibersihkan, kita siram, itu kan kelihatan bersih. Nah, kalau tidak ada tanaman, itu yang terjadi malah sumber masalah dan nanti berpengaruh pada kesehatan kita, keluarga kita tentu saja. Maka kalau kita punya lahan sekecil apapun di rumah, kita tanami ya, untuk memastikan area kita tidak ada masalah untuk soal kesehatan. Kemudian alasan yang kelima, ini prinsipnya edukasi dini. Ketahanan pangan itu harus kita edukasi sedini mungkin ke anak kita, ke cucu kita. Dengan sebidang tanah yang kita miliki di rumah, kita bisa mengajar anak-anak kita, cucu kita untuk ikut menanam. Kita berikan edukasi, kita didik mereka bagaimana cara merawat tanaman. Kita edukasi mereka bahwasanya masa depan ini berkaitan dengan pangan. Siapa yang bisa bertahan di masa depan nanti adalah mereka yang bisa makan, bertahan dengan memiliki stok pangan. Kemudian alasan selanjutnya agak sedikit prinsipal, bahwasanya menanam itu adalah sebuah investasi ya. Kalau kita menanam hari ini, besok kita panen, meskipun tidak harus besok kita panen. Artinya kalau menanam ini kita butuh kesabaran, karena ada jarak waktu, jangka waktu yang bisa kita petik untuk hasilnya di masa mendatang, dan itu
Pasti kalau kita memang merawat tanamannya dengan baik, maka hasilnya tentu saja baik. Dan ini menjadi investasi. Bahkan kalau kita mempunyai skop lahan yang agak luas begitu, kita tanami, kemudian kita ambil panennya, kita jual atau kita jual bibitnya, bisa menjadi investasi kita di masa mendatang. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir, mengapa kita tidak diperkenankan atau dilarang membiarkan tanah atau lahan itu kosong tanpa ditanami? Ya karena dengan kita menanam satu pohon itu menjadi langkah kecil untuk mengubah dunia. Luar biasa kan? Tanaman kita nanam satu saja bisa merubah dunia. Jadi bayangkan kita nanam, tetangga kita nanam, masyarakat kita nanam, kelurahan, kemudian kecamatan, kota, provinsi, Indonesia semuanya menanam satu saja, setiap rumah satu saja. Ini bisa menjadi dukungan yang sangat baik untuk ketahanan pangan terutama di negara kita. Jadi tindakan kecil ketika kita menanam sangat berpengaruh bagi ketahanan pangan di negara kita yang skopnya luas. Maka kesimpulannya adalah tunggu apalagi, tanam sekarang. Tanam sekarang untuk menyelamatkan hari esok, masa yang akan datang, menyelamatkan generasi kita, karena masa depan adalah milik orang-orang yang bisa bertahan dan bisa makan. Saya Mas Salim, mudah-mudahan bermanfaat. Ada salah kata, saya mohon maaf.